Salam, Shalom. selamat malam. Kembali lagi tahun ini kita boleh merayakan Sukkot. Itulah ketentuan Tuhan. Catat dalam isi kitab suci. Tadi sudah dibacakan Imamat 23. Imamat 23 itu ada 44 ayat. Itu sangat lengkap sudah. Jadi ibadah mingguannya adalah sabatnya. Dan Sukkot ini termasuk namanya hari raya utama. 3 hari raya utama. Setiap tahun itu Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan 3 hari raya utama. Ini ketentuannya, ini kekal. Hari raya pertama yang Tuhan perintahkan adalah namanya Pesak. Kedua itu adalah namanya Shavuot, hari 50. Atau yang dikenal oleh namanya Kristen itu namanya Pentakosta. Namanya Shavuot, hari ke-50. Hari ketiga itu adalah namanya Sukkot atau Pundok Daun. Ini ketentuan Tuhan yang diperintahkan. Mari kita baca ulang lagi. Sekali lagi ini tadi kan sudah dibacakan. Dibaca dari 33 sampai ke 44. Silakan satu orang membacanya. Yahwe berfirman kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Yahwe 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahwe. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahwe. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Yahwe, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan, dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu, belum termasuk hari-hari sabat Yahwe dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Yahwe. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahwe 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dan pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon ganja rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahwe Tuhanmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Yahwe 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya di dalam pondok-pondok daun. Kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Misraim. Akulah Yahwe Tuhanmu. Demikianlah Mose menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Yahwe. Jadi hari-hari raya yang ditetapkan oleh namanya Tuhan. Selama 40 tahun ada di padang pasir. Kenapa sih kok sampai 40 tahun? Apakah Tuhan itu yang menghendaki orang Israel ada di padang pasir selama 40 tahun? Tidak, saudara. Karena ulah bangsa ini tidak memperhatikan namanya perintah-perintahnya, akhirnya apa, saudara? Ada di padang pasir sana selama 40 tahun, saudara. Berputar-putar mereka di situ, saudara. Ya. Makanya perlu sekali saudara ingat, setiap namanya pondok daun ini saudara harus merenung.
Jangan berfokus kita, oh itu kan ceritanya orang. Betul, tidak salah. Orang Israel itu betul ada di padang pasir. Tapi ingat saudara ya, dia ada di 40 tahun ada di padang. Itu kan ulah-ulahnya namanya bangsa Israel ini. Tuhan itu tidak menghendaki sebenarnya sampai lama berputar-putar di sana gitu loh. Tidak saudara. Ya. Karena ulah-ulah bangsa ini mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan, mereka bersungguh-sungguh di situ, ya. Makanya khotbah saya kemarin, gimana sih bangsa yang jahat ini kok? Apalagi sih yang kurang nih bangsa ini kan sudah melihat ini laut sudah terbelah, tiap hari ini kan makan mana, apalagi sih yang kamu sungguh-sungguh kan? Ya, tinggal kau minta saja pun saya akan berikan. Coba bayangkan aja di padang pasir sana, ya. Coba. Gak ada mata air, tapi setiap permintaannya mereka itu ya dipenuhi gitu loh. Air saja pun dari gunung itu pun keluar gitu loh. Apalagi sih bangsa ini. Nah inilah harus kita renungkan kita ini saudara. Ya kan? Kalau kita renungkan ini selama kita ada di bumi ini, nanti seperti itu zamannya orang Israel ini. Ingat baik-baik ya. Selama mereka 40 tahun ini saudara, akhirnya yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang. Siapa mereka? Yosua bin Nun dan namanya Kaleb bin Yefune. Saya sudah pelajari namanya kedua orang ini karena sudah 160 sekian itu, ya memang nggak ketemu sih kesalahan 2 orang itu. Nurut aja. Disuruh begini nurut aja, disuruh begini nggak pernah mereka seperti teman-teman yang lain lah kan gitu. Enggak, mereka ini lurus-lurus lah. Sangat mereka patuh sekali gitu. Sehingga kedua orang masuk saudara. Ya. Coba bayangkan saja, Moses saja pun itu tidak masuk dengan siapa? Dengan Aharon. Ya. Moses dengan Aharon itu tidak masuk saudara. Kenapa mereka tidak masuk? Sepele kan? Kalau engkau baca bilangan 20 di sana, ya. Karena teledor kata-kata, apa sih yang teledor kata-katanya? Ya, jadi katanya begini, hei kamu orang-orang durhaka. Ya, jadi ingat baik-baik kalau kebaca nama ayat 10 di sana, hei kamu orang-orang durhaka. Apakah kami ini yang keluarkan air dari gunung itu? Itulah yang mereka nggak masuk. Teledor kata-kata, artinya kata Tuhan, karena kamu tidak menghormati saya, kamu pun berdua tidak masuk. Jadi kakak beradik itu nggak masuk sudah. Miriam juga nggak masuk, kan gitu. Mereka mati di padang pasir, saudara. Ya, jadi ini masalah sepele saja pun Moses dan Aharon itu tidak masuk gitu. Apalagi namanya ini pondok daun ini. Coba zaman kita sekarang itu ada nggak? Ini adanya pondok daun ini itu beberapa tahun yang lalu saja. Gitu? Beberapa tahun yang lalu lah kan gitu ada pondok daun ini, jadi diungkap oleh pondok daun ini ya. Nah saya yakin orang-orang itu yang mau kembali lagi kepada hukumnya Tuhan, orang yang baca kitab suci ya. Sehingga pondok daun sekarang ini diangkat lagi lah. Jadi sudah banyak orang namanya merayakan pondok daun gitu kan ya. Mari kita telusuri nanti ini ya. Bagaimana tingkah lakunya namanya bangsa Israel ini kan gitu ya. Yang menyimpang ini, yang simpangin ini pondok daun ini siapa kan gitu. Ini kan ulah-ulahnya mereka juga. Ya, jadi mereka itu tidak pernah baca sejarah. Kalau mereka baca sejarah, ini orang Israel ini, ya, kenapa mereka ada di padang pasir 40 tahun itu? Ya, karena itu pemberontakannya mereka ini. Makanya khotbah saya kemarin yang bilang sana berapa lama lagi bangsa yang jahat ini kan mereka bersungguh-sungguh terus, kurang apa lagi sih? Roti sudah disediakan, daging tiap hari lu mungut, ini kan gunung puyuh ini kan gitu, nggak kekurangan gitu. Coba kan kurang apa lagi sih? Sepatumu juga nggak rusak, pakaianmu juga nggak rusak, kok apa lagi sih kan gitu ya. Nah inilah orang-orang asing ini benar-benar harus perhatikan. Kalau tidak kita nanti seperti orang-orang Israel saudara ya. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau kita baca tadi ayatnya 41 yang tadi
Imamat 23 ayat 41 mengatakan pondok daun itu kekal, saudara. Ya. Jadi pondok daun itu coba baca ulang ini 41-nya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun, dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Harus kamu merayakan lah kan gitu kan, coba. Ya, jadi itu namanya kekal adanya. Tidak boleh namanya ketentuan-ketentuan Tuhan ini tidak boleh. Ya. Makanya pada waktu Yeshua datang ke bumi ini, pada waktu dia jadi manusia, ya, diangkatlah di sana Matitia 5 di sana. Aku datang itu bukan meniadakan satu titik dosa, satu titik. Ya. Apalagi sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya, pondok daun tadi yang mengatakan kekal, sekarang digantikan hari yang lain. Ya, coba siapa yang menggantikan ini sekarang ini? Ya, sudah bertahun ratusan tahun loh ya. Akhirnya pondok daunnya mereka buang, mereka angkat namanya Natal, saudara, coba. Ini kan kejahatan, ya. Coba. Siapa yang bikin ini? Ini kan sudah dari generasi ke generasi. Ini kan dari Katolik ini. Coba. Apakah di dalam waktu Yeshua itu datang di bumi ini, apakah dia merayakan namanya Sukot? Tadi kan sudah dibacakan oleh saudara Ina di Yohanan 7, saudara. Yohanan 7 itu kan dikasih judul di sana perayaan pondok daun, saudara. Coba bayangkan saja, masih ada tulisannya di dalam. Yeshua sendiri pun juga merayakan nama, karena memang Yahweh lah yang memerintahkan Mose ini supaya merayakan pondok daun, kan begitu kan? Coba. Ya, coba kan Kristen ini kan menghilangkan. Coba. Wah, luar biasa betul ini kejahatannya manusia ini. Ya. Coba. Kalau kita pelajari terus, kita baca, akhirnya apa? Ya, ini kan ulah juga bangsa Yahudi ini. Ya. Bangsa Israel ini kan berulah lagi zaman Raja Yerobeam. Ketentuannya tadi kalau kita baca nanti ayat 33 tadi, itu merayakan pondok daun itu tanggal 15 bulan 7, saudara, ya. Berjalanlah waktu ini, memang bangsa ini tertentu sering melawan kan gitu, ya. Akhirnya zaman Yerobeam itu mulailah namanya bikin ibadah baru, ya. Makanya sering saya mengatakan kalau Kristen itu ditiru zaman Yerobeam, kan tiru kan Kristen ini kan, ya. Hanya namanya Yerobeam ini ya masih ada Sukotnya, tapi kalau Kristen ini diganti benar-benar. Jadi mereka bilangnya itu namanya Natal, saudara. Coba kalau sudah begini ini, tinggal lu mau ikut mana? Lu mau ikut perintahnya Tuhan tadi ini, ketentuan-ketentuan Tuhan, hukumnya Tuhan, atau perintah manusia itu? Coba kan? Kalau sudah seperti itu bukan sedikit loh korbannya, saudara. Ya, bukan sedikit. Ingat loh ya, ini ada namanya sekian juta orang. Bayangkan saja yang angkat senjata pada waktu itu ada 600.000 orang. Belum ini kan dihitung laki-laki, perempuan dari bapak-bapak dan orang dan kurang lebih itu ada di padang pasir itu kurang lebih mungkin hampir 2 juta orang. Ya, coba. Sekian orang ini yang masuk tinggal 2. Coba saudara, ingat baik-baik kan ini kan. Coba kan, ingat baik-baik kan. Makanya kalau kita baca dari kitab suci dan Kejadian sampai Noah itu, ya, khususnya Kejadian 6 itu, karena makin bertambah jahatnya manusia ini, akhirnya zaman Noah itu kan dihukum pakai namanya air bah kan begitu ya. Air bah, ya. Itu mereka tidak punya kitab yang seperti kita pegang ini. Mereka itu pakai namanya Torah lisan, saudara ya. Itu mungkin masih mending. Tapi kita ini yang sudah ada kitab ini, ya. Coba yang sudah ada kitabnya, sudah ada tulisan segala macam. Terus kalau dirobak, nah ini bagaimana, saudara? Coba kan. Makanya kalau kita belajar nanti, mari kita baca namanya siapa yang menyimpangi lagi ini pondok daun itu adalah namanya Yerobeam. Mari kita baca 1 Raja-Raja 12, ya. Jadi ingat loh baik, jangan sekedar kamu ini ikut-ikutan pondok daun. Mari kita merenung loh, saudara.
Mari merenung benar-benar. Ini sudah ada kitab yang kita pegang ini. Ada tulisannya. Kalau dulu kan zaman Adam sampai Noah kan tidak ada kitab kan begitu kan? Itu pakai apanya Torah lisan lah kan gitu. Nah, Torah mulut lah kan gitu kan, dari mulut ke mulut. Tapi sekarang kita ini ada namanya Taurat, ya. Taurat ini diperintahkan Tuhan itu kekal adanya, kekal namanya ya, sampai selama-lamanya. Dan memang dari kalau kita baca Taurat ini dari kitabnya Mose itu sampai namanya Yesua itu sampai murid-muridnya tidak pernah ada ajaran lain, hanya kepada Taurat saja kan gitu ya. Taurat. Mari kita baca namanya 1 Raja-Raja 12 ayatnya 25 sampai ke 33 ini baca. Perhatikan di situ ya. Ini kan sudah terbagi. Kerajaan utara itu adalah namanya Yerobeam, sedangkan kerajaan selatan itu namanya Rehabeam. Jadi Beam-Beam di belakang ya. Rehabeam dan Yerobeam gitu ya. Kalau Rehabeam ini ya, ini turunan daripada Salomo. Jadi anaknya Salomo kan gitu ya. Rehabeam ini anaknya Salomo. Sedangkan Yerobeam ini keturunan daripada namanya Efraim. Coba aja baca dari 25 sampai 33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Muel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Yahweh di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Misraim. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mesbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam puji pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mesbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya. Dalam hatinya sendiri ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mesbah itu untuk membakar korban. Saudara kan, dia mikir, waduh kalau saya biarkan terus mereka ini perayaan Pondok Daun ini kan Pondok Daun kan harus ke Yerusalem ini. Lama-lama mereka nanti ya mereka nggak mau lagi lah mengikut saya kan gitu. Dia mikir akhirnya apa? Dia nggak jauh-jauh banget gitu loh. Kalau perintahnya dalam kitab suci itu kan bulan 7, tapi dibikin bulan 8. Ditipu saudara. Coba pada waktu ditipu ini banyak nggak pengikutnya namanya Yerobeam? Banyak sekali saudara. Banyak betul-betul saudara. Sangat banyak sekali saudara. Akhirnya apa? Semua imam-imam tadi keturunan Lewi yang harusnya mereka pengkhotbah, pengajar diusir saudara. Coba. Makanya saya mengatakan ini kan Kristen ini niru dari situ. Coba. Dia tirulah semua namanya ketentuan Tuhan. Makanya saya mengatakan kalau Kristen itu yang paling nekat itu Kristen. Dia nekat banget. Coba semua diperbarui. Ih, luar biasa loh. Melihat orang-orang Kristen saya itu merinding loh sebenarnya saudara. Dengan saya baca kitab suci tiap hari. Makanya saya mengatakan kalau orang Israel mereka mengatakan itu kepala batu. Wih, kalau namanya orang Kristen ini lebih menggila lagi. Coba Tuhannya diganti namanya, semua hari raya dipreteli, termasuk nama-nama orang tadi yang sudah mati ganti nama semua. Aduh saudara, benar-benar kasihan ini manusia, banyak kan korban yang mati, konyol, nggak karu-karuan. Ya itu karena itu tadi. Makanya kalau engkau baca namanya dari situ, dari tadi Yerobeam 1 Raja-Raja 12 tadi sampai namanya 2 Raja-Raja 17. Apa yang dilakukan oleh nama Yerobeam? Patah nggak?
sangat patah saudara. Akhirnya apa? Semua namanya utara ini, orang-orang Samaria atau Israel utara ini digaruk habis. Ya, coba. Gara-gara tadi ini dirubah loh, tapi masih Sukot loh saudara. Jadi masih Sukot, tapi dia kasih bulannya berbeda saudara. Akhirnya apa? Perbuatan namanya Yerobeam ini saudara, itulah yang ditanggung oleh saya sampai detik ini. Ya, tidak tahu lagi ini yang sekian suku tadi ini. Ya, coba, yang ada 9 suku tadi ini sebenarnya kan 10 suku. Akhirnya Benyamin itu tarik diri, dia tidak ikut namanya utara, tapi dia selatan. Nah, karena ada perjanjian. Jadi kenapa namanya suku Benyamin ini tidak mau ke utara, dia tetap selatan, karena ada perjanjian antara Daud dengan Yonatan. Jadi ada ikatannya di situ, mereka tidak boleh namanya berpisah. Keturunan itu sampai selama ada perjanjian antara keturunan Daud ini dengan namanya Yonatan, karena Yonatan itu kan orang Benyamin, anak daripada namanya Raja Saul saudara. Jadi ada perjanjian mereka. Ya. Sekalipun Tuhan tadi saya berikan kamu ini 10 suku, tapi akhirnya satu suku Benyamin tetap namanya bergabung ke Yahuda saudara. Ya. Makanya pada waktu zaman Yosua itu masih kelihatan, siapa dia adalah Rasul Saul itu keturunan daripada namanya Benyamin saudara. Ya. Jadi masih bergabung. Ya. Jadi kalau kita baca terus dengan ulahnya tadi namanya Yerobeam ini, akhirnya disapu bersih namanya di utara saudara. Coba, gara-gara tadi ini hanya disimpangkan 1 bulan. Bagaimana sekarang ini orang Kristen ini menggantikan namanya pondok daun tadi yang kekal, bikin namanya ibadah baru saudara. Ini kan fatal saudara, sangat fatal loh saudara. Ya. Tapi mereka sekarang tuh aman-aman. Oh, nyata-nyatanya nggak ada apa-apa. Bukan nggak ada apa-apanya. Sudah itu sebenarnya sudah babak belur. Sudah babak belur loh saudara. Masalah penyakit, masalah bencana, malapetaka. Karena begitulah isi kitab sucinya. Ya, siapa yang menyimpang dalam Tauratnya makanya kenal namanya celaka gitu loh. Jadi kalau orang-orang Kristen, saya tidak tahu dah apakah orang Kristen ini otaknya memang sudah membeku atau apa. Kalau dia baca namanya Imamat 26, itu kan masalah kutuk dan berkat kan. Begitu juga lah Ulangan 28 itu, ya, Ulangan 28 juga pun masalah berkat dan kutuk saudara kan. Ya. Siapa yang coba-coba ini, yang mengutak-ngutik ini namanya Taurat itu, makanya tahu nanti akan tahu risikonya. Benar kan? Coba kan? Ya. Coba berapa orang yang mati sia-sia ini karena hukumnya Tuhan ini. Yang dia katakan tadi, aku datang di bumi ini bukan meniadakan satu titik. Coba kalau kau hilangkan pondok daunnya, kau hilangkan namanya Sapuotnya, kau hilangkan Vesaknya, saya tidak tahu lagi deh. Pada ancaman-ancaman tidak ada saudara. Ya? Coba kan, berjalanlah waktu itu ada penyimpangan demi penyimpangan saudara. Coba kan. Sebenarnya ini kalau kita baca selanjutnya masalah penyimpangan ini kan ditulis oleh namanya siapa? Nehemia. Jadi masalah penyimpangannya ini sebenarnya sudah dari namanya apa? Dari apa? Yosua bin Nun. Nah, mungkin sesudah namanya Yosua bin Nun itu karena tertulislah mereka ini di Hakim-Hakim. Ya, jadi hakim-hakim kalau engkau baca di sana, sesudah namanya Yosua ini mati, akhirnya diambil alih namanya suku Yahuda untuk memimpin saudara. Dengan saudaranya dia Simeon saudara. Ya. Tapi kalau kau baca namanya hakim-hakim sana, mereka itu tidak bersikap. Ya, jadi orang-orang tadi musuh-musuhnya ini masih ada, masih campur aduk gitu loh. Makanya kalau baca namanya Hakim-Hakim 2 sampai terusnya itu dosa dan dosa saudara, penyimpangan dari penyimpangan gitu kan. Makanya khotbah saya kemarin kalau engkau baca Hakim-Hakim 3 di sana ayat 7 di sana, mereka sudah meninggalkan nama Yahweh tadi, mereka namanya menyembah Baal dan Aserah. Jadi itulah yang dilakukan oleh namanya Yerobeam. Yerobeam itu sudah mulai namanya nyembah Baal dan Aserah. Inilah yang ditiru namanya orang Kristen saudara.
Coba saudara kalau sudah seperti ini, ya. Katanya orang Kristen kok nggak baik-baik saja, 2 minggu kok aman-aman aja kata. Bukan aman sebenarnya ini saudara, ya. Hanya mereka saja yang tidak terasa, ya. Sebenarnya penghukumannya Tuhan ini kan sudah sebenarnya kan gitu coba, ya. Ya. Hanya mereka ini tidak terasa, melanggar firman Tuhan aman-aman aja kan gitu coba, ya. Kalau sudah seperti ini jadinya apa? Makanya kalau engkau baca namanya Nehemia 8 ayatnya 17, coba baca ini. Ya. Kelihatan di situ saudara. Jadi kalaupun cara ada peraturan mereka menyimpang dan memang seperti itu saudara. Ya, coba baca. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok yang tinggal di situ. Memang sejak zaman Yeshua ben Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Jadi ini kalau saya lihat ini dari namanya Yeshua ben Nun ini, itu penyimpangan saudara. Ya. Makanya saya bilang puncaknya penyimpangan yang paling parah di sana adalah namanya Raja Yerobeam. Yerobeam itu diangkat oleh Tuhan loh saudara. Coba diberikan 40 suku. Coba kan ditipu lah namanya pengikutnya ini yang jutaan orang loh, ditipu loh saudara. Ya. Bayangkan aja dibikin anak sapi, dia bilang anak sapi itu loh Tuhanmu yang nuntun kamu dari Misra. Waduh saudara, terus pengikutnya banyak, terlalu banyak sekali pengikutnya saudara. Coba kan, ya. Ya. Coba kalau saya nggak baca dulu kitab suci tahun 2000, nggak tahu deh saudara. Ya. Saya benar-benar saya bersyukur kepada Tuhan itu. Makanya siapapun juga itu saya tantang saudara. Lu mau doktor dan lain sebagainya. Kalau aku ada tantang sama saya, kalau lu doktor atau profesor, jangan buku-buku yang lain, bawa saja buku yang mereka aku juga kan. Ini kan dicetak lembaga kitab Indonesia. Itu yang saya mau itu kan. Kalau dia bawa buku-bukunya bapak gerejanya, dia saya nggak mau, ya. Karena itu buku-buku yang mematikan itu saudara, ya. Bawa saja kitab yang sama yang kita pegang ini, baru kita buka nanti. Itu pasti dokter-dokternya kan terkencing-kencing saudara. Ya, coba saudara. Ya. Kalian ini mau ikut? Ya. Makanya saya mengatakan mari kau baca kitab suci tiap hari sehingga kau merenung. Ya. Karena kita pun ini sekarang ini kita ada di Pondok Daun. Ya. Kita ada Pondok Daun loh buku. Kalau dulu mereka terbatas. Kita tahulah dulu itu waktu padang pasir itu terbatas saudara. Hanya dipegang oleh imam ini. Mau fotokopi di mana? Memang ada percetakan sana. Kan begitu kan? Bahannya dari mana ini yang jutaan orang kan begitu kan? Itu mungkin mungkin saya bilang wajar aja kan gitu. Tapi kalau kita sekarang ini yang buku ini yang sudah ditumpuk-tumpuk kota itu, apalagi sekarang ini paling gampang lagi saudara. Jadi dia ada di telepon ini setiap saat kita bisa buka dari situ saudara. Ya. Dengan engkau baca terus menerus itu, maka engkau tidak akan peduli, ya kan? Sekalipun lu sendiri itu saudara, engkau jangan peduli. Tapi ada firmannya begini, ya kan? 2-3 orang bersekutu, apa? Aku 2-3 orang bersekutu, aku ada. Di mana itu? Halo, ya? Matitia 22 ayatnya coba 33 coba baca. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, 2-3 orang bersekutu berkumpul, aku ada. Ya, coba baca. Ayat 33. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajaran. 14 lah. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oh, bukan tadi apa yang saya bilang tadi apa? Bersekutu apa? Sorry. Kalau itu kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apanya Matitia 18 ayatnya 19-20. Coba. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mendingan kita ini memiliki kebenaran, ya, sekalipun gak ada teman.
Makanya sering saya angkat itu masalahnya janda di Sarfat itu saudara. Ya. Janda di Sarfat itu bukan orang Israel, dia orang Sidon. Coba apakah orang Sidon ada yang percaya Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub? Enggak ada saudara. Bermusuhan dengan Israel, iya. Apalagi namanya di utara. Coba kan, ini kan ajaran Yerobeam ini terus berlanjut. Gitu? Coba kan ini kan berlanjut saudara. Yang paling parah lagi kalau engkau baca namanya Raja Ahab sana. Gitu? Kawin sama Raja Sidon sana, Isabel kan begitu coba saudara. Ya. Yang mengejar-ngejar namanya Nabi Elia ini kan adalah Isabel saudara ya. Kawin sama si Raja Ahab ini. Ahab itu lebih menggila lagi. Ya. Sudah ada anak sapi, tambah lagi ini pun Baal dan Asyera saudara. Terus bikin kuilnya, bikin tempat ibadahnya saudara. Akhirnya orang Israel Utara itu makin menjadi kejahatannya. Akhirnya dihukum sampai saat ini. Ya. Makanya suatu saat nanti diingat namanya perjanjian Abraham di Ishak. Makanya ini sekarang yang buang-buang sekarang dikumpulkan lagi di Yerusalem. Ingat baik-baik ya saudara. Sekalipun sekarang itu mereka seluruh dunia, suatu saat nanti akan dia kumpulkan lagi. Karena ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Jadi namanya Pondok Daun ini kekal. Bayangkan saja dari tadi Yosua bin Nun itu sampai namanya Nehemia ini baru mereka merayakan namanya Pondok Daun. Ini kan dari pembuangan saudara. Ya. Ini dicatat oleh namanya Nehemia itu bukan nabi, tapi dia termasuk dalam kitab suci surat saudara. Terakhir sudah. Ya. Sudah tidak ada lagi surat-surat di sana. Ya. Sampai namanya Yosua datang di Yahweh itu menjadi manusia gitu. Pada waktu dia jadi manusia pun orang tidak ada lagi yang pegang yang melakukan Taurat itu tidak ada lagi, kan begitu ya. Sudah tidak kenal nama Yahweh lagi, kan begitu loh ya. Ini kan dicatat dalam kitab suci ini, gitu kan. Makanya benar-benar ini penyimpangan demi penyimpangan yang terjadi. Ya, coba kan. Sebenarnya namanya Israel ini kalau mereka patuh saja tadi ini peraturan Tuhan, tidak mungkin dibuang. Gitu. Yang penting itu tepat apa yang diperintahkan Tuhan, tidak akan dibuang. Gitu. Coba kamu baca namanya 2 Raja-Raja 21 ayatnya di 8, 89, 8 dulu lah. 8 dulu ya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Mose. Coba kan, yang penting tadi suratnya Mose ini jangan sampai menyelewengkan. Tapi akhirnya Manase sendiri pun tetap menyeleweng saudara. Apa yang sudah dihancurkan semua, namanya Asyera semua dihancurkan oleh bapaknya tadi namanya Hizkiel tadi, akhirnya dia bangunlah lagi saudara, termasuk namanya rumah-rumahnya namanya Baal, Asyera sekarang yang dirontokkan oleh namanya bapaknya tadi. Si Manase ini bikin ulala lagi saudara. Ya, baca 9-nya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Yahweh dari hadapan orang Israel. Akhirnya apa? Dengan perbuatan Manase tadi, akhirnya benar-benar bangsa Israel utara habis maupun juga selatan habis darah. Sampai namanya Yerusalem yang dibangun oleh Salomo karena tidak tepat lagi saudara. Ya. Jadi bayangkan tadi ini disuruh namanya bulan 7, dia bilang Yerobeam bulan 8 saudara. Coba bikin lagi anak sapi 2, rakus betul. Coba kan, 1 di Betel, 1 di Dan. Coba itu berapa tahun itu sudah ratusan tahun saudara. Ya, makanya yang merontokkan ini kan sebenarnya kan namanya Yosia lah dirontok, dihancurkan, habiskan begitu. Tapi apa daya namanya Yosia sendiri pun, karena ulah daripada namanya
Manase, saudara, kan gitu kan. Makanya kalau engkau baca lagi namanya 2 Raja-Raja 22 ayat 13, coba dibaca yang keras. Ya. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yahuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Yahweh yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Oh, saudara, kan pada waktu namanya dibaca tadi, dengan mereka keadaan seperti itu, ya ampun, berarti kita ini sudah kemana ini? Waduh, Tuhan marah sekali ini kan. Akhirnya dia punya inisiatif namanya Raja Yosia, ini memang raja benar ini yang tidak ada dua, tidak ada tandingnya. Akhirnya mengajak namanya orang Israel supaya kembali kepada namanya hukumnya tuh Tuhan. Coba baca apanya 2 Raja 23 ayat 3 sampai 1 sampai 3. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yahuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh dan bersama-sama dia semua orang Yahuda dan semua penduduk Yerusalem. Maka para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Yahweh untuk hidup dengan mengikuti Yahweh dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Coba, wah, pada waktu itu mereka benar-benar sadar, mereka kembali lagi kepada hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya, coba ini. Ya. Makanya kalau kau baca kitab suci itu jangan terlalu lama. Kalau baca satu surat bisa habisin gitu loh, supaya engkau punya pengetahuan. Penting sekali lu punya pengetahuan. Kalau tidak, lu akan ke bawah arus, mati konyol. Ya kan? Suatu saat nanti seperti namanya zaman Noah. Kalau zaman Noah kan sudah air sudah ke leher-leher, mau lari kemana dul? mau garuk-garuk namanya apanya perahu, kapal, kayu yang begitu kuat kan nggak bisa deh, saudara, kan gitu kan, sebelum terjadi itu, gitu. Coba kan, ya. Ini kan ada penyimpangan demi penyimpangan. Loh, waduh, sudah lama sekali ini bangsa ini menyimpang ini, sehingga Tuhan tuh marah kan gitu kan. Pertama itu mereka menyimpang juga pondok daunnya, termasuk juga pesaknya mereka menyimpang. Makanya engkau baca selanjutnya di bawah ayat 21 33 ini, ya. Baca yang tadi namanya 2 Raja-Raja 23 ayat 21 33. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Pesak bagi Yahweh Tuhanmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Pesak seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yahuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Yahweh di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh ramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa-dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Torah yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Yahweh. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Yahweh dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Torah Mose, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Yahweh tidak berdalih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Yahweh, juga orang Yehuda akan dijauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukan 33 tadi ya. Ya. Jadi coba kan. Akhirnya apa? Mereka sudah lama sekali tidak merayakan Pesak dari zaman Hakimah. Coba saudara. Ya. Jadi penyimpangan demi penyimpangan. Makanya coba kita lihat sekarang kan, Pesak sekarang itu mereka menyimpang lagi. Itu coba kan Pesak tadi menyimpang. Kalau namanya Kristen lebih gawat lagi. Ya.
Kita nggak usah ngomong lagi ke sini. Ini sekarang ini yang mulai belajar mau kembali Pesak, tapi mereka tidak kembali yang benar. Pesak itu adalah tanggal 14 kan begitu. Tanggal 14 itu mereka ada di rumah-rumah kan gitu. Mereka makan domba dengan dipanggang. Tanggal 14 malam itu tidak boleh keluar kan gitu. Karena ada tulah kan gitu kan. Jelas-jelas itu tanggal 14. Tapi sekarang itu mereka menyimpang lagi. Mereka menyimpang nanti bukan tanggal 14 awal itu, tapi tanggal 14 mau masuk namanya apa? Apanya? Roti tidak pernah lagi tanggal 15. Ini menyimpang lagi. Sekarang pengikutnya banyak nggak? Sangat banyak lagi. Wah, saya bilang luar biasa, saudara. Makanya kalau engkau tidak baca kitab suci ini, ya, yang sisa-sisa ini, ada waktunya nanti. Apakah ini perkataanku itu benar atau enggak? Kan gitu aja. Ya. Saya bukan nabi loh ya, saya bukan nabi. Tapi kita lihat saja nabi-nabi besar di dalam ini tidak ada pengikutnya. Setiap namanya mereka peringatkan, itu mereka membunuh nabi itu. Ya. Tidak sedikit loh nabi-nabi yang peringatkan mereka dibunuh loh saudara. Ya. Coba, gara-gara nabi ini jangan kamu menyimpang kembali ke hukum Tuhan saudara. Coba. Ya. Ini ada buku masalahnya. Kalau tidak ada buku itu lain urusan. Ini ada buku tinggal kita baca. Dan kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kan itu saja. Kan tidak ada lain dong. Ya, kan tidak ada tuntutan apa-apa kok Tuhan ini. Ya. Loh apa sih? Kan simple aja. Ya. Simple loh. Ini namanya ketentuan Tuhan tadi ini. Hari-hari raya ini. Kan apa sih susahnya? Kita begini, kita baca, kalian dengar, kan melalui tadi yang pasal ini, ayat ini, kan gitu. Ya. Sehingga saya ini benar-benar pada waktu membaca, ya paling tidak saya introspeksi diri deh. Paling tidak sekarang saya itu saya akan jaga istri saya, kedua anak saya itu aja. Ya. Nanti yang lain lu mau terima, tidak terima itu urusanmu. Tapi suatu saat nanti omonganku ini akan tercatat di atas darah. Ya, tercatat nanti. Ya. Makanya saya bilang waktu jadi Kristen dulu ini kan karena memang kita ini tidak pernah membaca. Jadi kita udahlah pokoknya dia kan pendeta ini kan dia sekolah katanya kan gitu kan. Coba dia sekolah, dia punya STH, MTH, doktor kan gitu kan. Coba kita ketipu. Ya, justru dari generasi ke generasi ini dipiara ini namanya pembangkangan ini, kejahatan ini. Ya. Saya berani saya bilang ini orang Kristen itu jahat. Sudah dari generasi ke generasi itu. Coba berapa orang yang mati ini, yang hanya nganga saja, yang apa kata Pak Pendetanya amin. Padahal itu salah sebenarnya. Ya. Coba kalau kita mau selidiki dalam kitab suci itu, apakah ada di dalam kalau nanti tanggal 25 Desember Natal kamu rayakan gitu. Coba, kan ini ketentuannya Tuhan tidak mau. Ya, coba. Yang paling fatal lagi, ya. Sebelum kita masuk di Injil, ini saya mau bongkar juga ini nanti ini kan gitu. Ya. Selama ini kan ditipu lah. Penipuan ini kan dari Kristen ini kan sudah dari generasi ke generasi lah kan gitu kan. Ya. Karena saya dulu kan saya Protestan, dari Protestan lah ke apa karismatik kan ya sami-sami mawon aja lah, sama aja lah kan begitu kan, sama lah, nggak ada beda-bedanya lah kan gitu kan. Ya. Jadi namanya apa, hari raya ini 3 hari raya ini adalah 3 hari raya utama. Coba kamu baca Ulangan 16 ini ya, supaya kita benar-benar tahu loh bahwa ini adalah hari raya utama namanya. Coba baca 16 Ulangan 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahwe Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Yahwe dengan tangan hampa. Coba kan, jadi kalau kamu datang di sini hari raya itu jangan tangan kosong, Itu namanya persembahan hari raya. Jadi kita ini hanya bisa belajar namanya taat. Kalau purnomo apa? Belajar
baik. Jadi purnomo itu namanya purnomo itu belajar baik. Kalau kita ini belajar tak ini ketentuan Tuhan ini. Pondok Daun ini hari utamanya. Ya, hari utamanya loh saudara. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Zekaria 14, 16, 17, 16 sampai 19. Zekaria. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan, dan jika kaum Israel tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukum dosa Misraim dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Oh, saudara, kalau kita bicara namanya Zekaria 14 sana, itu sudah penghujung zaman. Di mana Zekaria 14 itu Tuhan Yahweh akan menjadi raja. Ya, jadi Yahweh itu akan menjadi raja. Coba Zekaria 14 ayatnya 9. Yang keras. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Coba, Yahweh itu satu-satunya, namanya juga satu-satunya saudara, Sema Israel. Ya. Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Tidak ada yang lain, gitu kan? Makanya dialah yang datang di bumi ini menjadi seorang anak manusia. Simple sebenarnya itu. Tapi Pak Pendeta dibikin buku. Akhirnya orang, Tuhanmu berapa? Dia bingung. Sampai diulang-ulang ditayang di TV, di YouTube itu loh. Ya, seorang dokter dari wilayah timur lah sana, yang suaranya bergelegak-gelegan. Pada waktu ditanya jemaatnya, sebenarnya Pak Pendeta, Tuhan kita sebenarnya berapa sih sebenarnya? Dia bingung apanya jawaban itu, sampai malu loh, diketawa-ketawain di dalam itu saudara. Itu yang menonton ribuan orang. Coba, apa nggak geleng-geleng kepala? Mereka bilang Yesus itu hakikat. Dia ngerti nggak kata hakikat itu? Aduh, itu namanya jawaban-jawaban konyol itu saudara. Jawaban konyol, ya, ya. Makanya 2 Raja-Raja 8 ayat 13 ini. Coba. 2 Raja-Raja 8. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hamba-Mu ini? Kok 2 Raja 2 Tawarik 8 ayat 13? 2 Tawarik 8 ayatnya 13. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Mose ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun, pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari-hari raya Pondok Daun. Ini zaman raja siapa? Halo? Raja Salomo saudara. Zaman Raja Salomo saudara. Coba saudara. Kok tiba-tiba sekarang ini namanya Pondok Daunnya kagak ada saudara. Digantikan dari yang lain. Terus mereka enjoy saja saudara. Wah, luar biasa betul ini memang kejahatannya manusia ini. Coba kalau mereka baca saja itu. Ya, coba orang Kristen ini yang miliaran ini ya, coba kalau dia baca aja, nggak akan mau itu saudara, dia ikut sudah, karena itu tangguhnya mati urusannya. Ya, makanya di Eropa sana kan Kristen sebenarnya udah bangkrut sudah. Eropa itu sudah bangkrut sebenarnya, Kristen sudah bangkrut. Kenapa mungkin dia bangkrut di Eropa itu? Karena sudah bingung dia, ini kok nggak konsisten, apalagi kalau yang saya ulang-ulang kitabnya King James itu coba. Ya, King James itu sudah kembali deh, nggak ada lagi kata Lord gitu, nggak ada dia deh. Ya, dia tulis dia nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bernama Yahweh kan begitu coba, ya. Coba kan, nggak ada lagi kata God gitu, nggak ada, dia kasih Elohim, coba dia kasih Mister, ya, Mister Yahweh kan begitu coba. Kalau King James ini dia tulis, kalau ditulisan begini, Yahweh tulis huruf besar semua di depannya, terus anak di belakang, pasti dia tulis di bawah, di dalamnya Yahweh Elohim. Tapi kalau Tuhan huruf T-nya saja, terus di belakangnya Allah huruf besar, itu King James tulisannya gini, Master Yahweh, kan gitu kan?
Jadi tetap saja dia tulis, misalnya Allah Huru Besar semua Yahweh, tulis Tuhan Huru Besar semua ya Yahweh. Kalau King James restorasi ini, gitu kan? Mungkin saja orang sudah baca itu, saudara. Sehingga namanya Eropa sana kan udah bangkrut. Mungkin per hari raya Natal itu sudah mulai redup. Ya udah mulai orang sadar nggak akan mau itu. Karena itu sangat-sangat dosa kecil, Pak. Ya. Banyak sekali penipuan Kristen ini yang benar-benar, ya. Apa memang disengaja? Memang sengaja kok. Ya, contoh lagi sekarang itu, misalnya Yasua itu katanya apa? Dia lahir di kandang domba gitu. Saya ini kan sudah 163 kali dari Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ketemukan namanya apanya Yasua itu, atau ikutin arusnya mereka lah, Yesus itu lahir di kandang tidak pernah ada. Ya, coba kamu baca Matius 2 ayatnya 1 sampai 11, coba yang kencang ini perlu loh ini. Siapa ini yang lahir di apanya Pondok Daun ini? Ya, baca dari 1 sampai 11. Sesudah Yasua dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Torah bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Miriam ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Coba saudara, pergilah sana masuk ke dalam room. Kalau ini ditulis oleh namanya Matitia saudara. Kalau ditulis oleh namanya Luka, beda gitu loh kan. Tapi Luka sendiri pun juga tidak ada namanya kandang domba. Ada namanya palungan saudara. Ya, ini orang yang pendek-pendek otaknya itu, yang dikira palungan itu hanya palungan yang apa untuk minuman katanya domba gitu kan. Palungan itu berbentuk panjang saudara. Ya. Makanya kalau orang-orang di Sumatera segala macam itu lesungnya mereka tuh tumbuk padi itu kayak palungan namanya, ya, kayak palungan panjang itu namanya, ya. Itu namanya makan tempat mandiin burung juga itu kan berbentuk palungan namanya, kan gitu kan. Coba baca namanya Luka 2 ayatnya 1 sampai 7. Supaya orang dengar ini saudara, ini penipuan itu. Mereka bilang wah setiap Natal mereka bikin kandang domba, kan kurang ajar betul. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikian juga Yosef pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Miriam tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Miriam untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Coba kan, kalau namanya di Luka dia bilang tadi palungan, kalau Matitia bilang di rumah saudara. Sekalipun ada orang yang menafsirkan di namanya Matitia tadi itu 1 tahun kemudian dia sudah umur tahun,
Makanya orang-orang dari Majus itu nyari di ya. Yang jelas itu kalau baca selanjutnya ayat 8 di bawah ada namanya apa? Gembala-gembala. Jadi gembala ini tempat dia lahir dengan gembala itu ada jarak, saudara. Nah, coba. Nah, inilah yang benar-benar Kristen ini yang ngawur ini dari generasi ke generasi ini, dia bikin cerita yang tidak ada dasarnya. Coba kan kalau ditanyain, dia mulai rancang otak jahat-jahatnya itu, coba. Coba kan. Akhirnya apa? Adalah Natal tanggal 25 Desember, saudara. Coba. Ya? Kalau dikasih tahu juga apa 25 apa Dewa Matahari ngeyel kan. Tapi sekarang banyak orang yang sadar, termasuk yang saya bilang tadi dokter ini yang dari wilayah timur tadi, dia dulu pun dia marah sekali kan gitu kan, ya, bahwa tidak benar. Lama-lama dia belajar baca buku, dia baca lagi kitab suci ini, dia sadar ya bahwa itu benar tanggal 25 itu Dewa Matahari. Dia mengaku sekarang loh saudara, si dokter tadi ini, ya kan gitu kan, coba, ya dia mengaku bahwa benar-benar itu 25 Desember itu tidak ada dalam kitab suci. Itu hari raya Dewa Matahari, saudara. Itulah yang dilakukan. Kalau kita baca tadi Luka ini, bagaimana Kaisar bilang bagaimana bangsa ini untuk dihimpun, makanya paslah namanya Pondok Daun itu. Karena Pondok Daun itu semua orang-orang Yahudi itu pergi namanya ke Yerusalem, saudara. Jadi semua orang-orang Yahudi itu kalau Pondok Daun ngumpul semua di Yerusalem. Ya, sama persis pada waktu zaman Yerobeam ini. Ya, zaman Yerobeam itu kalau Pondok Daun itu mereka ke Yerusalem gitu kan. Sehingga dia rancang otaknya tadi si apa anunya Yerobeam ini bulannya beda, tanggalnya sama, bulannya beda gitu loh. Begitu juga lah namanya orang Kristen ini, coba. Gitu. Dia bilang Palungan akhirnya dibikin tanggal 25 Desember. Bikinlah 25 Desember hari Natal, hari kelahiran Yesus. Aduh, saya bilang benar-benar tidak memadai ini yang sekolah-sekolah. Kasihan ini pendengarnya, ya. Yang orang-orang Kristen saya tahu betul-betul itu sekian persen ini itu jemaat-jemaatnya mereka nggak pernah baca. Ya, coba kan, nggak tahu deh otaknya di dalam kenapa gitu. Coba kasihan loh. Coba kalau Natal itu berapa korban orang mati konyol. Ya, karena di Natal itu ya anjing sudah berapa yang mati, babi itu sudah berapa berliter-liter apanya darah babi itu. Pada darah itu sangat dilarang, saudara. Darah itu sangat dilarang, memang ada sanksinya yang begitu berat, saudara. Coba pada waktu 25 Desember itu bukan namanya dosa kecil. Itu bayangkan aja setiap tahun tumpuk-tumpuk dosa. Bagaimana orang Kristen itu mengurai? Ya, karena tidak mungkin lagi namanya Yesua itu menurunkan kedua kali untuk membebaskan mereka. Tidak mungkin. Ya. Kenapa dia tanggung dosa tadi itu? Karena itulah orang-orang Yahudi ini kan tumpuk-tumpuk dosa. Apa korban-korban itu, saudara? Itulah yang dia tanggung. Makanya dia matinya tanggal 13, makanya dikubur tanggal 14 itulah gitu. Makanya dia bangkit pada hari pertama, saudara. Ya. Beda sekarang ajaran orang Kristen. Dia bilang itu namanya matinya dia hari Jumat itu, saudara. Coba kan. Terus kalau dia hitungin nanti bangkitnya hari pertama, kemana itu 3 malam 3 hari? Coba saudara, kalau sudah begini penipuannya ini luar biasa. Saya mau kasih tahu, namanya Pesak itu sanksinya sangat berat. Jadi namanya Pesak ini, disimpangkan Pesak ini, itu sanksinya berat. Coba baca namanya Bilangan 9 ayatnya 14 ini. Ya? Nah, satu hukum loh berlaku itu, Bilangan. Karena itu juga pun Keluaran juga ada, Keluaran 12 ayat 49 kan juga sama, tapi Bilangan. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Pesak bagi Yahweh, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Pesak. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Coba saudara, kalau orang asing itu dia melakukan Pesak harus sesuai namanya hukum Pesak, saudara. Ini jangan main-main loh perayaan ini, gitu.
Makanya sana ada ancamannya, kalau engkau ini merayakan Pesak ini ngawur, itu katanya banyak orang sakit, tidak sedikit yang mati. Coba kau baca, nah 1 Korintus 11 ayatnya 26-31, yang keras. Ini perayaan-perayaan loh saudara, kita bicara perayaan-perayaan ini. Ya, coba. Ya. Dia memang harus dibongkar namanya Kristen ini, karena tidak sedikit korban ini saudara. Ya, ya. Sudah banyak korban mati konyol yang begini-begini ini. Coba deh 1 Korintus 11 ayat 26-31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Coba saudara, benar-benar babak belur. Rasul Kristen itu sebenarnya sudah babak belur. Sudah babak belur sebenarnya ini saudara. Tapi tetap saja mereka bandel gitu loh. Kenapa mereka bandel? Karena mereka malas sekali baca kitab suci ini. Khususnya pendeta-pendetanya itu dia nggak mau baca, tapi dia lebih suka tuh karangan-karangan manusia gitu kan, dengan dia pakai bahasa asing. Ini kan benar-benar konyol itu saudara. Coba kan dikasih bahasa asing dengan jemaatnya, ya. Coba kan akhirnya jemaatnya dia ngantuk-ngantuk kan gitu kan. Dia pergi ke rumah ibadah saja pun itu sebenarnya nggak ada apa-apa yang dia dapat itu sebenarnya, ya. Dia pergi itu hanya nganga-nganga saja sana. Coba kalau dia baca tiap hari dia baca kita, dia tinggalkan juga nggak mau, karena itu berat itu sudah. Makanya saya bilang Natal itu korbannya terlalu banyak sekali. Ya? Coba kalau saya dulu Natal di rumah ini, coba banyak korban sudah mati coba. Minuman sudah numpuk-numpuk, anjingnya sudah berapa ekor coba. Padahal itu dalam kitab suci, kalau kau baca Yesaya di sana, kan gitu kan, itu namanya anjing, itu diketok kepala, itu dosa keji namanya. Ya? Darah itu tidak boleh dimakan. Ya? Coba, karena di sana pun, kalau kau baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 20 ini, ya, supaya pendengar itu, ya, mendengar ini saudara. Tapi orang-orang Kristen saudara, kalau diomongin, dia buang muka saudara. Dia buang muka itu kan dia yang nggak makan darah, itu kan Yahova, dia itu kata. Itu ada tulisannya, baca ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Coba saudara, mati dicekik itu kan namanya anjing kan rata-rata. Rupa-rupanya di dalam memang dari dulu tuh anjing tidak pernah digorok, diketok palanya saudara. Ya? Coba berapa orang di situ, jangan makan darah gitu. Kalau kebaca kan diulang lagi, kan 3 kali di situ. Tapi ambil ujungnya sana, Kisah Para Rasul 21 ayat 25, kan diulang lagi. Coba diulang lagi loh ya, Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Coba saudara, ya? Coba itu dosa kecil itu, lu bisa bayangkan aja setiap tahun itu mereka tumpuk dosa, ya? Coba kan, kalau dengan sengaja kamu melanggar firman Tuhan dihukum seberat-beratnya saudara kan. Kalau orang baca namanya Ibrahim 6, Ibrahim 10 itu, wah itu saudara nggak berani saudara coba. Ya? Makanya saya bilang Kristen ini, wah benar-benar sadis. Coba kan, kalau sudah begini mau jadi apa? Ya? Apakah nabi-nabi pada waktu itu kan benar-benar berbusa-busa nggak mulutnya? Peringatkan mereka ini, peringatkan saudara. Coba bayangkan aja, namanya di utara sana ada namanya Nabi Elia maupun Nabi siapa? Elisa maupun juga Nabi Mika saudara. Coba, ya? Ada nabi-nabi ini saudara, tapi diolok-olok, ya? Coba kan diolok-olok saudara. Ya? Makanya pada waktu datang di bumi ini,
Yahweh menjadi manusia itu kan diolok-olok juga. Diolok-olok nggak? Kenapa diolok-olok? Coba kan? Ditanya dia sekolahmu di mana? Ya. Sehingga sekarang ini saya mau tahu kan ini. Ya, sekalipun mereka baca ada di dalam perintahnya, kalau kamu tidak merayakan Pondok Daun dihukum gitu, ya. Karena itu tadi, ya, mereka sudah terlanjur menipu orang, kan gitu kan. Kalau mereka buka lagi, itu yakin pendeta itu sudah tidak ada isi perutnya lagi. Ya, memang pendeta itu mau pergi kerja psikolar bisa, ya. Dia mau bisa kerja psikolar nggak bisa. Itu kan orang-orang terbatas sebenarnya otaknya itu, sehingga mereka sekolah itu kan begitu kan. Coba mereka menipu, sudah tipu orang, sudah mati konyol, belum lagi dikuras lagi namanya apanya kantong-kantong orang ini, coba ya. Coba kan mereka kantong orang kurasin apa ya? Orang miskin dikasih 10%-nya dari penghasilannya. Coba dibalik-balik ya. Yang sebenarnya di dalam itu, kalau kamu pungut namanya perpuluhan itu ya, perpuluhannya itu dari perpuluhan ke perpuluhan itu Pak Pendeta, sedangkan yang 90% itu apa? Orang miskin, janda ya. Kan itu diperuntukkan di dalamnya isi kitab sucinya, coba. Makanya setiap pendeta itu, makanya banyak orang jemaat-jemaat Kristen yang nganga-nganga kan gitu kan, dia ambil namanya Zekaria, saudara. Perpuluhan itu diambil dari situ. Dia tidak mau ambil dari anunya Tauratnya, kan gitu. Perpuluhan itu dari hukumnya tuh perintah, itu mutlak namanya. Kenapa ada perpuluhan? Supaya namanya orang-orang tidak ada yang kekurangan makan lah, kan gitu aja deh. Pokoknya namanya imamnya, namanya orang-orang miskin tidak boleh, karena ada perpuluhannya tadi ini. Ya, yang 11 suku tadi itu bawa semua perpuluhannya, nanti dibagikan ke orang miskin, janda, kan begitu. Ya, orang-orang yang nggak punya apa-apa lah gitu loh, kan? Supaya nanti tidak ada orang miskin, kan begitulah ajaran Tuhan ini. Ya coba. Ya, akhirnya apa sekarang ini? Coba mereka tinggalkan perintah-perintah Tuhan ini. Ya, ini bukan saya karang-karang loh, ini tulisannya seperti itu. Ya. Dia mau terima tidak terima itu urusan lain. Makanya kalau Eko baca tadi kan sudah dibaca juga Ina tadi itu, sidur kita tadi, itu kalau baca namanya Yohanan namanya 7, judulnya di atas itu namanya Pondok Daun. Baca ayat 10 ya. Karena Yesua sendiri pun juga merayakan namanya Pondok Daun. Coba baca Yohanan namanya Yohanan 7 ayatnya 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesua berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Coba kan, akhirnya juga datang di pesta namanya Pondok Daun, karena judulnya di atas itu Pondok Daun nggak? Coba baca dari atas. Yesua pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Ya, ayat 1. Sesudah itu Yesua berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Dan baca terus sana itu artinya namanya Pondok Daun, saudara. Ya. Coba kan, kok tiba-tiba ini ditinggalkan Pondok Daun? Ya. Tuhan bilang aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 titik, 1 iota. Mendingkan langit dan bumi ini hancur, lenyap daripada namanya Taurat ini. Kok mereka melawan? Coba, tidak mau merayakan namanya Pondok Daun. Coba kan, akhirnya apa? Mereka bikin ibadah baru, mereka bilangnya perintah namanya perjanjian baru, saudara. Coba, yang bikin perjanjian baru ini bukan Tuhan, ini kan Kristen. Bikin perjanjian baru, Tuhannya nama baru. Orang-orang yang sudah mati ini, yang mati dibikin baru semua. Makanya sampai saya geleng-geleng kepala itu. Kalau namanya Yakob, kan ada namanya murid-murid Yesua itu bernama Yakob. Tapi kalau King James di sana bukan Yakob lagi, siapa namanya? James. Coba kan. Ya. Jadi Yakob ini ditulis namanya kitab ini King James ini, ya. Pasti dong King James dulu lah di sana ini kan baru datang di Indonesia ini kan gitu kan. Coba Yakob itu dikasih nama James. Wah, benar-benar luar biasa.
diperbarui semua, baru semua katanya. Tanggung-tanggung amat dosa katanya, coba. Ya? Apa ada yang membuka ini? Gak ada yang membuka ini. Coba kan? Ya, karena dia baca itu saja yang disodorkan kan, karena udah ada Petrus. Kalau kita baca dalam kitab suci, Rasul Saul itu dia tidak panggil dia Petrus, tapi dia panggil namanya Kefa kan gitu, coba kan? Ya, masih ada itu kan gitu. Kalau yang lain-lain ini udah berubah semua. Ya, ya itulah yang saya bilang Kristen tadi ini. Kan ada satu ini, ada satu tulisannya begini. Kalau kita baca namanya Kisah Para 11 ayat 26, mereka itu disebut namanya Kristen. Coba baca dulu. Kisah Para 11 ayatnya 26 itu. Ini yang mereka pegang ini. Akhirnya mereka menggoreng, makanya kan bikin namanya perjanjian baru. Coba baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi mulai di situ, ini kelompok-kelompok sekte-sekte namanya apa Yunani lah kan, begitulah, Greek lah. Ya. Ini sekte Greek lah ini, coba kan. Ya. Kalau nggak dituding namanya sekte Greek ini, juga dituding namanya sekte Nasrani, saudara. Akhirnya dia bantah semua namanya Rasul saya ini tidak sekte. Saya tidak sekte Nasrani, saya juga tidak sekte namanya Kristen. Tidak ada ajaran baru yang saya bawa. Ya, kan gitu. Kalau orang membaca namanya Kisah Para tuntas. Ya. Ya, coba pada waktu namanya Raja Agripa ini sudah dengar bahwa sekarang itu ada namanya sekte. Namanya sekte Kristen. Makanya pada waktu dia ngomong, pada waktu dipertanggungjawabkan tadi Rasul Saul kepada Raja Agripa, akhirnya bilang Raja Agripa, hampir saja aku menjadi orang Kristen. Ini kan sudah tudingan. Dia belum dengar tadi ya, bahwa Rasul Saul itu sudah dipertanggungjawabkan bahwa saya ini bukan Kristen, bukan sekte Nasrani maupun sekte Kristen. Saya tidak pernah ada ajaran baru gitu kan. Yang saya sampaikan ini apa yang sudah dinubuatkan namanya kitab para nabi, kitabnya Mose dan kitab para nabi, itu yang disampaikan bahwa Mesias itu sudah datang. Itu yang disampaikan sana kemari. Pakai juga namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang melawan, baca saja, bawa kitab yang sama ini. Gitu aja, siapapun engkau. Ya. Kalau soal hafal-hafal di kitab suci, ingat baik-baik, saya tanya dulu sama dia, lu doktor ini sudah berapa kali lu baca kitab suci ini? Ya, kan gitu. Lu baca kitab suci enggak? Kan gitu kan? Kalau dia bilang gue belum baca, itu lu tinggal dulu deh, malas ngomongin situ. Kan gitu aja. Ya. Ya, karena banyak sekarang dokter itu kan yang ngangang-ngangang, coba dia gondol-gondol itu jasanya nggak tahu apa-apa kan akhirnya ngajak orang yang tidak benar kan gitu kan. Makanya marilah hari ini kau merenung betul-betul ya. Jangan engkau wah ini kan cerita betul. Ceritanya itu ada orang Yahudi yang ada di 40 tahun. Tapi ingat baik-baik ya, mereka ada 40 tahun itu bukan perbuatan Tuhan, bukan Tuhan yang menghendaki, ada 40 tahun. Ini karena ulah-ulah namanya Israel yang memberontak itu. Makanya engkau ini sudah ada buku ini, jangan engkau berontak ya. Jangan engkau berontak. Kita ini belajar namanya patuh, setia kan gitu kan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu, karena Tuhan sudah diajarkan dulu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi ya. Jangan kau tambah, jangan kurang, nanti jangan dianggap lu ini pembohong, pendusta kan gitu kan. Ya, supaya kita tahu ini mereka ini tambah atau dikurangin itu, kita baca kitab suci ya. Makanya coba deh mana yang salah, katanya ini namanya mereka bilang perjanjian baru mereka itu, saya tunjukin ya, saya akan tunjuk, nanti saya buka ada pasalnya, ada ayatnya. Coba lah, ini kan kutipan, coba kau baca aslinya, susah nanti dia bantah, susah saja dia bantah kan gitu kan. Ya, makanya saya mengatakan ini bukan ulang-ulang loh ya. Ya. Kalau kita baca Matitia 5 sana ayatnya 43 di sana mengatakan ada surat mengatakan
Kasihilah sama manusia, bencilah musuh. Tapi Yeshua mengatakan, kata apa? Kasihilah sama manusia, apa? Coba baca 44-nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kalau ada sana-sana itu katanya, seolah-olah ini kalau orang benar-benar teliti, maka saya bilang kalau benar-benar itu Tuhan yang mengatakan itu, berarti itu Tuhan pikun. Ya, ini Tuhan pikun namanya. Kenapa saya bilang pikun itu? Karena di atasnya itu Matius 5 ayat 17 sana di atas itu, aku datang tuh bukan meniadakan Taurat. Ya. Loh, kan sudah meniadakan Taurat kan berarti kan Taurat tadi kan namanya Imamat 19 ayat 18 kan begitu bunyinya kan, kasihilah sama manusia. Apa? Coba. Janganlah kau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan Kasihilah sama manusia. Tidak ada namanya bencilah musuhmu, tidak ada. Berarti kalau ini perkataannya benar-benar Yeshua, ini berarti Yeshua itu namanya apa? Ngawur. Baru saya tahu, baru dari situlah dulu saya selidiki, baru saya ketemukan satu, wah terlalu banyak saudara yang dipelintir-pelintir. Makanya benar juga. Dari namanya zaman dari Mose itu sampai kepada namanya Yohanan itu mereka perkosa namanya Taurat saudara, benar sampai saat ini gitu. Jadi sekali lagi mari engkau renung ini pondok daun ini, kau ingat betul-betul ya. Jangan engkau sia-siakan hidupmu selama ada di bumi ini, karena pengajar-pengajar sekarang ini banyak sekali saudara. Banyaklah saudara, mereka benar-benar memperlengkapi diri mereka dengan titel-titel itu saudara. Akhirnya banyak pengikut-pengikut mereka ini saudara. Kalau sudah seperti itu pada waktu dia datang kedua kalinya, tidak seperti lagi pada waktu dia jadi manusia dulu tukang kayu kan. Dia datang dengan segala kemuliaannya. Dia kan pakai nanti palu besi saudara. Dia kan hajar itu nggak ada ampun-ampun saudara. Yang namanya yang menghilang-hilangkan hukum-hukum itu ketentuan Tuhan kan dia hajar nanti saudara, babak belut saudara. Ingat baik-baik ya, pada waktu dia datang itu dia hajar dulu ini dalam rumahnya. Ingat ya, kalau kau baca namanya 1 Kefa 4 di sana, kau baca 17-18 sana, khususnya ayat 17 sana, dalam rumahnya dulu, itu, yang dia tanya dulu. Makanya 18 bilang orang-orang benar itu hampir-hampir tidak diselamat. Mari engkau renungkan ini melalui pondok daun ini, sehingga engkau tidak meniru-niru apa yang dilakukan oleh namanya bangsa Yahuda selama 40 tahun. Terima kasih ya Tuhan, baikkan Tuhan. Saya semua